Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma, NPM 1831093 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang saluran distribusi. Apa itu saluran distribusi atau distribution channel? Saluran distribusi adalah jalur atau rute yang digunakan atau ditentukan oleh perusahaan atau produsen untuk mendistribusikan barang atau layanan sampai ke konsumen atau pemakai industri. Saluran ini juga akan berkaitan dengan pihak retail, pengecer, grosir, distributor, dan lain sebagainya. Pembahasan yang pertama, mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi, dan jelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi ini. Mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi? Saluran distribusi digunakan perusahaan karena agar produksi barangnya sampai ke tangan konsumen atau pelanggan. Alasan yang lainnya, yang pertama, produsen atau perusahaan kecil dengan sumber keuangan terbatas tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan secara langsung. Contohnya saja di Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah geografis yang luas, membuat produsen kecil dengan sumber dana yang terbatas akan kesulitan mengembangkan organisasi secara langsung karena dana yang diperlukan dalam mencapai konsumen lintas pulau akan sangat besar. Sehingga dengan adanya saluran distribusi ini akan memangkas biaya-biaya tersebut. Ya, alasan yang kedua, para distributor nampaknya lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi mereka dengan pengecer dan keahlian khususnya. Yang ketiga, para pengusaha pabrik yang cukup modal lebih senang menggunakan dana mereka untuk melakukan ekspansi bisnis daripada melakukan kegiatan promosi secara langsung kepada konsumen. Yang keempat, pengecer yang menjual banyak lebih senang membeli macam-macam barang dari seorang grosir daripada membeli langsung dari masing-masing pabriknya. Fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi. Fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Menurut Kotler, ada 9 fungsi yang dijalankan saluran distribusi. Yang pertama, ada informasi atau information. Saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi dengan cara pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lainnya, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang potensial pada saat itu. Sehingga informasi ini akan sangat berguna untuk merencanakan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. Yang kedua, ada negosiasi atau negotiation. Saluran distribusi berguna untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan adanya terjadi perpindahan hak milik barang. Yang ketiga, ada pembayaran atau payment. Untuk setiap pembeli yang ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa melakukan lewat bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, pemasaran atau ordering. Dengan komunikasi yang baik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli, dan saluran distribusi untuk pemesanan berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui surat PO atau purchase order. Yang kelima, pemilihan fisik atau physical position. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang mulai dari proses produksi, dari bahan mentah sampai dengan barang jadi, maka barang tersebut akan sampai ke konsumen akhir dengan baik. Yang keenam, ada promotion atau promosi. Promosi dalam hal ini berfungsi sebagai penyebaran atau pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang mereka tawarkan. Yang ketujuh, ada pengambilan resiko atau risk taking. Saluran distribusi berguna untuk menanggung berbagai risiko dalam melakukan pekerjaan dari saluran distribusi. Untuk itu harus dilakukan lebih dulu riset pasar. Dengan begitu, produsen dapat berasumsi risiko apa sih yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Yang kedelapan adalah pemindahan kepemilikan atau titel. Saluran distribusi mampu mendorong adanya kepemilikan barang melalui badan kepada badan lainnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pembiayaan. Saluran distribusi berguna sebagai pemanfaatan perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Pembahasan yang kedua, bagaimana saluran distribusi berinteraksi dan bagaimana mereka mengorganisasi diri menjalankan tugas saluran distribusi. Saluran distribusi berinteraksi dengan dua cara.
Yang pertama, saluran distribusi secara langsung adalah produsen langsung menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa proses perantara. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung adalah produsen tidak langsung menjual atau menyalurkan produk atau jasanya kepada konsumen tetapi melalui proses perantara. Adapun tahapan saluran distribusi. Yang pertama, produsen. Produsen adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor, sehingga pemilik pun akan bertanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan produk. Selain itu, produsen juga harus memiliki kesepakatan dengan distributor agar tingkat penyaluran barang bisa terlaksana secara maksimal. Yang kedua, ada distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen dalam menjual produk kepada pihak grosir atau pengecer. Umumnya distributor tidak hanya memiliki satu produsen saja. Tujuannya agar barang tersebut bisa terjual kembali dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, ada subdistributor. Subdistributor adalah pihak yang membeli produk pada distributor utama. Umumnya pengeluaran pada produk seperti subdistributor ini sudah ditentukan oleh distributor utama. Yang keempat, grosir. Mereka adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu menjualnya kembali kepada pengecer atau pedagang besar. Yang kelima, pedagang eceran. Pedagang eceran akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung kepada konsumen tingkat akhir, yang mana umumnya pedagang tersebut akan melakukan komunikasi secara langsung kepada konsumen dan konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Yang keenam, konsumen. Konsumen adalah pembeli tingkat akhir yang menikmati barang ataupun layanan secara langsung juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana mereka mengorganisasi diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi? Yang pertama, dengan melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi melalui riset pasar tentang potensi konsumen, pesaing, dan kekuatan lainnya dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, melakukan pengembangan dan penyebaran komunikasi melewati penawaran barang atau jasa. Yang ketiga, melakukan komunikasi mengenai minat pembeli oleh anggota saluran distribusi. Yang keempat dan terakhir, melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penawaran. Baik, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu peran pengecer dan perusahaan perkulakan atau grosir dalam saluran distribusi. Peran pengecer adalah meliputi semua kegiatan penjualan produk ataupun jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau non-bisnis konsumen. Sedangkan peran perusahaan perkulakan atau grosir adalah penjualan produk kepada pihak yang membeli untuk dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Sekian penjelasan materi tentang saluran distribusi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.